Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan keberkatan bersama senior kita, guru kita, Bapak Dr. Haji Zaidul Utami. Yang saya hormati Bapak Wali Kota, Bapak Laude Munianse. Yang saya hormati pula Bapak Ketua DPRD, Bapak Azhari Hadi Asari SE, beserta wakil-wakil ketua dan ketua-ketua komisi serta seluruh anggota dewan serta hadir, bapak-bapak dari semua bidang, kolega-kolega dari perguruan tinggi, dari Universitas Muhammadiyah dan Universitas Sanuddin, bapak-bapak kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, stasiun vertikal dan seluruh sekalian yang sempat hadir pada acara yang sungguh sangat membahagiakan kami, yang kami sesungguhnya dalam forum ini bernostalgia kembali karena kami langsung dengan guru kita, dengan mentor kita Pak Bintang. Tepuk tangan dulu Pak Bintang. Saya tadi dengar dari paparan beliau sama dengan catatan saya selama 10 tahun, ya selama saat kami bersama-sama, ya memang tidak mengherankan kalau catatan-catatan pokok-pokok pikiran kita di mana pokok kita bawa ke depan ternyata mungkin 90% kenapa itu. Ya. Oleh karena itu, kalau dulu kami sebagai penerjemah untuk bagaimana kita tukar dalam kebijakan, kemudian program-program kegiatan pokok pikiran seperti tadi, kesempatan hari ini juga saya ingin memperkaya ya sebagai masukan, tidak lagi pada konsep normatifnya sebagai dokumen RPD, karena itu saya juga terlibat di situ dalam diskusi teknis. Saya kira sudah cukup, tapi spirit dan roh dari dokumen itu yang harus banyak kita introduksi ke kita sebagai nanti implementer dari di lapangan terhadap semua program-program kita. Karena sesungguhnya pembangunan itu adalah tidak pernah putus, ya terlalu dari awal kita tarik ke kiri dan dari kiri kita lempar ke depan, kira-kira seperti itu. Oleh karena saya kira faktor kesejarahan untuk membangkitkan kembali memori masih relevan untuk kita jadikan sebagai landasan dasar bagaimana 20 tahun Bogor ini dibangun. Diawali dulu dengan 5 tahun pertama yang kita membangun. Saya masih ingat kita dibekali dulu dengan RPJP daerah 20 tahunan yang visinya seperti tertera yang ada di dokumen kita itu, dan masih relevan sampai hari ini, masih dijustifikasi juga bahwa kita ingin menjadikan Bogor ini sebagai kota perdagangan jasa yang berbasis budaya. Masih relevan itu menurut tema saya masih. Ya, bagaimanapun kota cirinya itu pasti perdagangan jasa. Nah, kemudian kota itu pasti menjadi pemukiman yang aman dan nyaman bagi warganya. Sebenarnya dari dua sisi itulah yang coba kita letakkan bagaimana di awal dulu biar berkelanjutan sampai hari supaya spirit, semangat, kemudian memberi inspirasi untuk kita bahwa bagaimana Bogor menjadi kota barang dan jasa yang tentu dalam artian yang luas. Ya, kemudian bagaimana kota ini menjadi nyaman, aman yang dihuni oleh warganya. Oke? Dan tentu karena kita punya warisan kearifan lokal, nilai budaya yang sangat luhur yang tidak dimiliki daerah lain, itu menjadi spirit semangat yang menjadi landasan kita. Ya, karena modal sosial, modal budaya kadang-kadang tidak bisa ditukar secara fisik dengan modal misalnya berapa ekuivalennya kalau kita tukar dengan uang. Tetapi ketika kita menerja budaya, menerja hal-hal yang sifatnya sosial, kerukunan, kenyamanan kita, ya diwaris ke leluhur kita, maka harga yang terlalu. Oke. Pertama tentang karakter kota, dan ini saya kira masih relevan untuk kita hidupkan kepada generasi kita yang implementer pembangunan ini. Tadi Pak Wali sudah menyatakan bahwa karakter kota ini unik, ya, dan tidak sama dengan kota-kota yang lain. Dulu dari sisi ketika kita mau membangun, melihat daerah terbangunnya, kita terkendala dengan kota yang kecil. Boleh itu Ambari saja. Ternyata sekali waktu Pak
Nirul mengajak kita mungkin mari kita jalan kaki, kita naik ke atas itu. Ya naiklah kita kepala Sumatera sampai naik dari sinilah letak barangkali di mana dulu titiknya. Ada inspirasi Bobo yang ternyata besar. Ternyata dibantu dengan foto udara di Konosi itu. Nah, 6 kali kurang lebih luasan yang di bawah itu kalau kita letakkan di atas ini. Berarti kan luas. Persoalannya berbukit-bukit, ya memang bagus kalau berbukit-bukit. Ya kan itu anugerah ilahi yang bagaimana nanti kita tata kelola peruntukannya yang seimbang antara pemukiman, ruang-ruang terbangun dengan daerah-daerah hijauannya. Di setiap pesisir yang namanya tebing itu yang membentang kita selalu keadaan dengan hijauan. Ya sehingga kalau kita jalan dari sini sebelah kanan itu hijau semua. Ya kalau ini kita pertahankan Pak Wali bahwa seluruh yang namanya ketinggian yang bertingkat di satu jalan yang sebelah apa yang melalui itu kita bebaskan sebagai seatbelt. Ya. Seatbeltnya yang hijau, alangkah indahnya kita pertahankan. Ya ini kita sudah contoh ini mulai dari kita naik sampai nanti ke simpang di sana itu sebelah kanan hijau. Kalau bisa kita pertahankan hijauannya di mana sehingga kita nanti ke depan bagaimana kita nyaman, aman, enjoy di kota kita. Saya kira lingkungan hidup sekitar kita itu menjadi penentu kita bisa berbahagia di kota kita. Mumpung kita dapat daerah bertingkat. Jadi ciri pertama adalah daerah bertingkat. Ini harus kita pertahankan. Kemudian ciri yang kedua, daerah kita ini adalah daerah yang punya pesisir pantai yang indah, mulai dari Kaliway sampai Pantai Lebar. Sekarang peruntukan sudah bagus untuk daerah-daerah bukan pemukiman, tapi untuk daerah-daerah wisata. Yang mulai dari Kaliway sekarang ini sudah jalan bypass sudah bagus. Nanti Kolema, kemudian Pantai Kamari, ini Kota Mara, nanti ada perhotelan di Lakeba, ada Pantai Lior dan seterusnya. Barangkali bisa kita pertahankan ada supaya wilayah itu tidak tergerus dan peruntukan yang nanti menabrak dari peruntukannya. Nah kemudian keunikan lain dari Kota Bogor ini adalah kita ketika kita mengarah ke daerah-daerah terbangun maka ada satu wilayah di sebelah sana yang dulu kami disebut dengan kota satelit. Ya namanya Kalialia. Kemudian di situ semuanya itu adalah wilayah-wilayah terbangun yang mulai disentuh. Jadi nanti barangkali generasi sekali lagi kita titikkan agar supaya kota-kota satelit di sana sudah menjadi dengan fasilitas dasar, ada sekolah di sana, kemudian ada fasilitas olahraga dan sebagainya sehingga masyarakat yang bermukim di sana tidak terlalu persoalan itu. Kalau sudah ada jalan bypass yang dibangun bawah, saya kira sudah bagus. Daerah Bumi Surabaya, saya kira juga sudah pertahankan. Ciri khas kota ini ada dua, ada kota, ada pedesaan. Pedesaan itu adalah Bumi Surabaya. Bagaimanapun hidup mereka itu ada di situ. Tapi bukan berarti bahwa kita pertahankan atau sudah menjadi petani terus. Tapi harus petani yang produktif, yang menjadikan bahwa dengan menggarap tanah yang ada seperti itu bisa ada peningkatan kesejahteraan. Berarti konsep produktivitas, konsep diversifikasi dari tanaman yang lebih mempunyai nilai ekonomi di sana akan lebih bisa kita dorong sama masyarakat Surabaya bisa memanfaatkan dari potensi wilayahnya. Stimulan pertama kami dengan Pak Wali sudah melakukan Pak Akomuni mudah-mudahan menjadi gerakan massa di sana untuk memanfaatkan nasib pertanian adalah tanaman pangan sayur-sayuran yang secara bertingkat untuk juga mempertahankan tanaman pangan. Ini contoh-contoh bagaimana hilirisasi di bidang pertanian perikanan ini memanfaatkan lahan yang sempit kemudian produktivitasnya tinggi. Posisi-posisi kita bisa kita jadikan sebagai karang-karang apung yang mungkin juga menjadi wisata-wisata makanan kuliner kita. Orang sambil makan tapi kita letakkan sendiri. Ini kan di daerah-daerah yang dilakukan. Mumpung posisi-posisi kita ini sudah belum tergerus dengan pemanfaatan yang tidak berkeseimbangan. Nah kemudian bagaimana kita melihat daya dukung dari daerah-daerah belakang kita? Tadi Pak Wali sudah sebutkan bahwa Bogor ini bukan berdiri sendiri. Dinamika pergerakan sosial ekonomi masyarakat kita ini tidak mengenal namanya batas administratif. Oleh karena itu potensi-potensi yang ada di wilayah kita, di belakang kita, di wilayah desa kita ini ada sebenarnya dihitung juga. Dihitung sehingga daya tangkap kota untuk bagaimana
lalu idenya itu jalan lingkar sudah dieksekusi, sudah 2 tahun ini mudah-mudahan bisa sambung. Ya, di 5 tahun kedua kalau saya tidak salah, tahun 2008 kalau tidak salah. Oke, belum kembali ke tugas saya sebenarnya bagaimana proses pembahasan dan peningkatan SDM. Ya. SDM, konsep yang mungkin kita anut adalah bukan hanya SDM sumber daya manusia generasi muda kita di perguruan tinggi, tapi bagaimana sumber daya kita secara menyeluruh. Pertama, sumber daya aparatur kita. Apakah aparatur kita ini sudah siap untuk bergerak maju 2-3 langkah ke depan daripada menyongsong dinamika kehidupan masyarakat kita? Ini kan persoalan. Buktinya bahwa ketika ada persoalan di masyarakat, ternyata dinamika yang seperti itu eksekusi di kebijakan kita di aparatur di belakang, sehingga kita selalu menjawab masalahnya di depan. Harusnya kita kebijakan mengantisipasi, kalau bikin jalan di sana, apa dampaknya terhadap kehidupan masyarakat, kehidupan ekonomi, kehidupan sosial. Pasti akan muncul yang namanya UKM di sana. Ya, sekarang sudah ada UKM itu sudah mulai lagi ngancam aspal itu. Kalau tidak diantisipasi, ya nanti akan menimbulkan satu kerawanan sosial, kerawanan lalu lintas dan sebagainya. Jadi ada celah di situ dapat ditimbul. Karena itu tanah negara, saya kira cepat dijadikan sebagai pilihan-pilihan kita nanti menangkap itu. Sama halnya di pertama di apa konsep awal yang dulu itu adalah harus ada kanal yang membatasi dengan daratannya. Sekarang sudah mulai. Kalau memungkinkan barangkali kita posisikan tetap pertama sebagai pulau terapung sehingga dibatasi oleh kanal. Nah, kan indah itu kalau kita melakukan seperti itu. Nah, kemudian penguatan aparatur kita dulu dengan Pak Mirul selalu mengeluh, kenapa kita kasih responnya enggak connect ini. Maka itu bayangkan di tahun awal dulu itu seluruh SPD ya kita pergi ke Cina dulu, masih ingat ya? Kita pergi ke Cina, dan untuk apa kita pergi ke sana itu? Untuk membuka wawasan pengalaman. Setelah pulang ya masa sudah lihat di luar sana, di luar negeri lagi masih seperti itu. Jadi ini suatu rangsangan buat dari aparatur supaya wawasannya lebih kaya sehingga mengimplementasi program-program sudah tidak lagi monoton, tidak lagi dari pandangan sempit. Kemudian belajar di alam, ya mau diberhentikan, ya sudah juga. Dikit lagi Pak. Ya. Yang singkat Pak. 1 menit lagi, oke. Jadi di aparatur ini, jadi yang saya catat di sini ada peningkatan kualitas aparatur pemerintahan. Yang kedua adalah bagaimana sumber daya civil society. Jadi bukan hanya penyelenggara pemerintahan, tapi juga masyarakat harus ditingkatkan kualitasnya untuk dia bisa menjawab tentang tantangan mereka. Kemudian SDM pelaku usaha. Nah ini yang penting ini. SDM pelaku usaha dan SDM generasi muda yang itu pabriknya ada perguruan tinggi. Kami sebenarnya tadi diskusi dengan yang dari Muhammadiyah bahwa kita cara-cara kita mendidik anak itu saya kira sudah tepat ya. Bukan lagi kayak kita kuliah dulu, tapi mereka itu dikasih rangsangan untuk mulai berpikir kritis. Kalau berpikir kritis pasti ada muncul ide-ide dan gagasan-gagasan mereka. Ada gagasan, ada ide, pasti ada inovasi-inovasi ketika dia mengimplementasi. Kalau dia lakukan terus-menerus pasti daya saing mereka, daya ketangguhan mereka, daya kompetisi mereka akan lebih kuat nanti ketika mereka selesai di perguruan tinggi. Kurang lebih 20.000 Pak hari ini ya yang tercatat orang yang datang masuk di perguruan tinggi kita. Dan umurnya contoh kalau di perguruan tinggi kan usia-usia disebut sekarang generasi Z, generasi yang melek dengan teknologi terutama digital. Apa yang mereka lakukan nanti hari-hari ke depan itu juga harus kita tangkap sebagai satu potensi untuk bagaimana berkontribusi di dalam pembangunan kota Bau-Bau dengan ciri khas mereka, karakter mereka sebagai orang-orang milenial, orang-orang generasi Z yang mereka dunia yang beda dari kita. Ya, mereka itu sudah generasi digitalisasi. Saya kira Pak Wali juga sudah melakukan itu. Nah kemudian yang terakhir, kami di ulang tahun kemarin sebenarnya kami undang Pak Ketua DPR ini sebagai calon pengantin memandoi saudara Rukun Berhawan ini. Sebenarnya semoga supaya ada dekat ini antara bagaimana orang akademisi yang mendesain fenomena kehidupan di wilayahnya begitu,
Kemudian bagaimana bagaimana dunia perbankan sebagai dunia yang memberi finansial buat pengusaha, dan bagaimana pengusaha sendiri bisa berdinamika. Tentu ada tuan rumah yaitu pemerintah daerah. Kalau kolaborasi ini saling mendekat, saya kira masalah-masalah yang terkait dengan ganjalan-ganjalan dalam progres pembangunan sumber daya manusia kita dari 3 unsur tadi, saya kira bisa kita lebih bersempit ruangnya, bisa kita diskusi. Nah, berikutnya bahwa sesungguhnya mereka diaspora orang Buton ini banyak di mana-mana. Tadi Pak Dirut juga sudah singgung. Apakah kita lihat bagaimana potensi-potensi mereka yang terutama yang sudah berhasil, bagaimana dia bernostalgia untuk berinvestasi di daerah sana sendiri. Secara alamiah sudah banyak orang dari luar yang datang di sini tanpa kita sadari. Kalau kita mobilisasi potensi-potensi orang-orang kita di Maluku, di Papua, di Kalimantan Timur, di Riau sana, mereka orang kita yang orang luhur. Kalau di luhur mari kita datang ke Buton untuk lihat orang sudah miliaran-miliaran yang punya aset di sana bisa berkontribusi untuk investasi di sini. Ya, saya kira itu paling sifat. Mohon maaf, saya tidak lagi mengutak-atik yang namanya norma dokumen RPD karena itu sudah habis final. Kalau menangkap ini dan Bapak juga sudah menyerahkan. Mohon maaf kalau saya banyak waktu untuk mengambil kesempatan ini sekali lagi, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.